Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kami akan menyampaikan tugas individu, yaitu tentang overview mikroekonomi syariah. Yang pertama itu adalah azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu alam raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kekayaan, hak milik, dan sumber-sumber pemasukan merupakan kekayaan Allah dan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara dan yang dikehendakinya. Manusia membuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya. Selanjutnya yaitu Allah menciptakan alam semesta ini, Esa, dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya. Yang ketiga yaitu beriman kepada hari perhitungan. Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi syariah, karena akan mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan dikendalikan karena ia sadar bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah tauhid. Akidah mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang di bawahnya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan. Yang kedua yaitu akhlak. Prinsip merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasulnya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatanah. Semua sifat ini diperlukan dengan istilah staff. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu kebebasan individu. Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang disediakan yang bersendikan keadilan. Yang kelima yaitu keadilan. Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Quran setelah kata Allah dan Al-Ma'rifah kurang lebih 1000 kali. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam, serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu ada 3 ciri-ciri yang bisa diidentifikasi sebagai perbandingan. Ciri-ciri pada umumnya itu subjek umum sistem ekonomi, yang kedua itu organisasi pembuat keputusan, yang ketiga itu mekanisme penyelenggaraan informasi, yang selanjutnya hak kepemilikan, yang lima adalah sistem intensif. Selanjutnya ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu syariah sebagai batasan untuk memformulasi kebutuhan. Yang ketiga itu akhlak fungsi sebagai parameter dalam proses optimasi dalam kegiatan ekonomi. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Resti Laili Sani, NIM 3219217, akan melanjutkan materi yang B, yaitu manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, manfaat ekonomi syariah. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun BMT yang akan mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung usaha pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, ekonomi
ekonomi ketuhanan. Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah dalam bentuk syariat Islam yang ditujukan semata-mata untuk menggapai ridhonya. Semua aktivitas ekonomi ketika dilakukan dengan nilai Islam dan diniatkan ikhlas maka akan bernilai ibadah. Yang kedua, ekonomi pertengahan. Karakteristik ekonomi syariah adalah sikap pertengahan, seimbang antara duniawi dan ukhrawi yang berlawanan dan bertentangan. Artinya kita harus adil dan seimbang dalam kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Yang ketiga, ekonomi berkeadilan. Ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekonomi syariah. Hal ini terkait dengan karakteristik ekonomi syariah pada poin pertama bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi ketuhanan sehingga diyakini lebih membawa keadilan. Baiklah, saya Sulfia, NIM 3219229 akan melanjutkan presentasi yang C, yaitu Azas Sistem Ekonomi Syariah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, azas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan sebagai tumpuan berpikir. Berdasarkan pengertian etimologis, azas tersebut dapat dipahami azas ekonomi syariah adalah tumpuan berpikir para penganut ekonomi syariah dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Adapun yang menjadi asas utama adalah ajaran-ajaran yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya adalah 1. Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin bahwa semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah termasuk aturan-aturannya. Yang kedua, semua harta adalah milik Allah. Yang ketiga, semua manusia tergantung pada Tuhan. Yang keempat, individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Yang kelima, dalam ekonomi syariah, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan yang harus dihukum dalam Islam atau dihukumi dengan haram. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Dari agama Islam. Meskipun demikian, beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal sesuai dengan universalitas agama Islam secara garis besar. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam dan Bank Indonesia mengungkapkan terdapat beberapa aksioma yang membangun konsep rasionalitas ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua, setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran. Yang ketiga, selaku pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko. Yang keempat, setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Dan yang kelima, setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Fakran, NIM 3299234 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang banyak diterapkan pada negara-negara Islam. Ciri-cirinya, sistem ini berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sistem ini melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum syara, yaitu ada kegiatan perekonomian yang boleh dilakukan, ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, harus ada etikanya. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara para pemerintah swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan. Selanjutnya, menurut Qardawi, sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasiannya yang beraneka ragam, namun menyangkut gambaran global yang mencangkup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan, prinsip yang juga mencangkup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik. Ada perbedaannya. Cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anjali Putri Melania, NIM 3219212 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu yang F, Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah maqasid syariah itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah kesejahteraan hakiki yang untuk sampai padanya harus ada perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta. Maqasid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Pengetahuan maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.
Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ekspresi atas kepercayaan iman seseorang terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam dikenal istilah Islam adalah sistem kehidupan, way of life. Dengan demikian, secara otomatis aktivitas perekonomian pemeluknya juga berdasarkan payung tersebut. Islam telah menyediakan perangkat aturan yang telah lengkap bagi kehidupan manusia. Ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat kontekstual, disesuaikan dengan lokasi, kondisi, dan kebutuhan manusia. Namun pada dasarnya, sistem ekonomi dimunculkan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negara tersebut. Bahwa sistem ekonomi ialah sistem sosial yang terbentuk dalam rangka usaha sosial dalam mencapai kemakmuran. Dari pemaparan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi ialah suatu sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Baiklah, sampai di sana materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.